semua, kita semuanya kembali beribadah sekolah minggu. Meskipun ya kita ibadah di rumah, tetapi Kak Jojo percaya Tuhan Yesus menemani adik-adik semua kok yang ada di rumah. Amin, amin. Kak Jojo percaya adik semua semangat ingin mengikuti sekolah minggu ini dengan penuh sukacita dan antusias ya. Oke, luar biasa kalian. Kak Jojo bangga terhadap adik-adik semua yang ada di rumah sekarang yang sudah bersiap-siap untuk ibadah sekolah minggu ini ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa teman-teman. Tapi sebelum berdoa ini kita akan dengan satu pujian dulu ya, yaitu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita pujikan bersama-sama. Semuanya yang ada di rumah, kita ambil sikap berdoa. Fokuskan hati kalian kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang melihat adik-adik semua yang ada di rumah. Kita pujikan bersama-sama.
kita berdoa bersama-sama. Siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Jojo semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan memberikan kami kesempatan dan kesehatan serta kekuatan supaya kami Tuhan mampu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong Engkau urapi kami supaya sekolah minggu ini dapat memberkati kami dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Luar biasa, haleluya. Masih ada sukacita dari semua yang ada di rumah? Amin. Kalau sukacita katakan haleluya. Iya, luar biasa. Kak Jojo sangat senang dengan adik-adik, teman-teman semua yang semangat untuk memuji Tuhan. Karena kenapa? Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu teman-teman bisa menciptakan segala yang ada di dunia ini, termasuk salah satunya adalah binatang-binatang yang luar biasa. Mari kita perhatikan tentang binatang ini ya. King Kong badannya besar. Semuanya harus joget ya di rumah ya. Semuanya nggak boleh diam. King Kong badannya besar, tapi anehnya pendek. Lebih ya, sangat bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, nah tahu nggak teman-teman, biasanya yang berkaitan dengan sesuatu yang punya kuasa itu apa? Yang ada kaitannya adalah raja. Biasanya raja memiliki kuasa, betul? Nah, kalian tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus itu adalah raja dari di atas segala raja. Luar biasa. Dan kita semua ini adalah anak-anaknya, anak-anak raja. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kalau kalian bersuka cita, kita pujikan Aku Anak Raja. Yuk. Kita harus bersuka cita teman-teman, karena kita anak seorang raja yang luar biasa. Semuanya
kita semuanya bangga bukan? Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Raja dari atas segala raja. Haleluya. Ya teman-teman, kalau kita sudah dipanggil Raja ini, kita harus selalu siap. Kita harus menyiapkan diri. Nah ini teman-teman, Raja kita Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa ingin memberikan berkat-Nya melalui firman Tuhan. Nah kita harus apa? Kita harus bersiap-siap, harus menyiapkan hati terutama ya teman-teman. Nah untuk menyiapkan hati kita akan antarkan dengan satu pujian, yaitu Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Tante Santi percaya, walaupun kita nggak pernah ketemu, selalu di dalam rumah, tapi Tante Santi yakin, Tante Santi percaya selalu ada sukacita. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita orang Kristen. Dalam
dalam situasi kondisi yang seperti ini, seluruh dunia menghadapi ketegangan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Begitupun dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Tapi Tante Santi yakin, Tante Santi percaya kalau kita melekat di dalam Tuhan, maka perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Puji Tuhan. Saya lihat anak-anak sekolah minggu GSI Peniel pagi hari ini, Tante melihat semua sukacita, semua semangat luar biasa. Oke, saat ini, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yuk kita buka sama-sama di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tante Santi bacakan, kalian dengar baik-baik. Perikopnya di sini, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Anak-anak, puji Tuhan, kalian semua sudah dengar firman Tuhan yang Tante Santi bacakan? Nah, pagi hari ini Tante Santi mengajak kalian semua,
termasuk juga Tante Santi, untuk belajar bagaimana kita mengalami kuasa Allah bekerja dalam setiap kita orang percaya. Bagaimana kita akan melihat mujizat Allah kepada setiap kita orang percaya. Nah, di dalam cerita ini tadi kita belajar ada 3 poin yang harus kita tangkap, yang harus kita ingat, kita pelajari, kita renungkan. Yang pertama, merendahkan diri atau kerendahan hati. Yang kedua, iman. Karena iman itu yang akan melihat mujizat. Yang ketiga, kesabaran dalam menanti mujizat itu. Nah, sekarang Tante Santi akan ceritakan bagaimana seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia orang kaya, tetapi harta bendanya habis untuk berobat. Berbagai-bagai tabib sudah datang ke rumahnya, dan orang ini pun, perempuan ini pun datang ke sana supaya sakitnya sembuh. Tapi apa yang terjadi? Uangnya habis, harta bendanya semuanya habis, terjual, tapi tidak semakin sembuh, tapi bahkan semakin parah penyakitnya. Nah, tapi orang ini, perempuan ini dengan iman percayanya, dia datang, dia tidak peduli orang-orang berdesak-desakan mengerumuni Yesus. Dia datang ke situ, dia menerobos, dia katakan bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dan betul anak-anak, ketika perempuan ini menjamah jubahnya Yesus, apa yang terjadi? Seketika itu juga perempuan ini pendarahannya berhenti. Dia sembuh, dia merasa badannya sehat, tidak seperti sakit. Nah, luar biasanya iman perempuan ini. Dia tidak meminta-minta, tidak merengek-rengek, tidak menarik-narik Yesus. Tapi dengan imannya dia yakin bahwa mujizat pasti dia alami. Asal ku jamah saja jubahnya, menjamah jubahnya Yesus, dia sembuh. Luar biasa. Nah, sekarang kita melihat yang kedua. Siapa kira-kira? Setelah perempuan pendarahan tadi, kita ke Bapak Yairus. Bapak Yairus saat itu menjabat sebagai kepala rumah ibadat, di mana jabatan itu sangat tinggi waktu itu. Tidak sembarangan orang bisa duduk dengan dia, tidak sembarangan orang bisa bergaul, bisa ngobrol dengan dia. Karena jabatannya tinggi waktu itu, jadi dia dihormati sekian orang, dia dihargai banyak orang. Nah, tetapi saat itu Bapak Yairus tidak memperdulikan jabatannya. Dia menanggalkan harga dirinya, kehormatannya, jabatannya. Dia datang berlari-lari mendatangi Yesus. Dia bersungkur di bawah kakinya Tuhan, memohon belas kasih kemurahan Tuhan untuk mau datang ke rumahnya. Karena apa? Anaknya perempuan, Bapak Yairus ini sakit parah. Dan Bapak Yairus sudah mengeluarkan banyak uang untuk berobat anaknya. Berbagai-bagai tabib juga didatangkan ke rumahnya, seperti perempuan pendarahan tadi. Tapi kenyataannya nol. Bahkan apa yang terjadi? Saat itu keluarga Bapak Yairus ini berlari-lari mendatangi Tuhan Yesus, yang waktu itu masih bergerombol, masih berkerumun dengan banyak orang, masih membicarakan berbagai macam tentang mukjizat demi mukjizat yang akan Tuhan lakukan saat itu. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang akan dikatakan keluarga Bapak Yairus ini. Dia berlari-lari menemui mereka. Dia katakan, "Bapak, anakmu sudah mati, anakmu sudah mati." Percuma kalau kita ke sana merepotkan guru saja. Karena apa? Anaknya sudah mati, sudah terbujur kaku. Tapi Tuhan Yesus katakan, "Tenang, jangan takut, jangan khawatir. Tenang saja, percaya saja." Bapak Yairus menurut. Kalau saat ini mungkin kita kecewa, putus asa, marah, jengkel. Karena apa? Tuhan Yesus terlambat datang ke rumahnya Bapak Yairus. Mungkin mentertawakan mereka semua yang ada di situ. Karena apa? Percuma datang ke sana. Wong anaknya wis mati kok lapo soro-soro datang ke sana. Tetapi Bapak Yairus tetap tenang. Dia yakin, dia percaya dengan imannya, pasti akan terjadi mukjizat. Nah, akhirnya singkat cerita, sampailah Tuhan Yesus,
Bapak Yairus beserta murid-muridnya dan orang banyak ini. Tapi setelah sampai di sana, kenapa kok Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka semua masuk ke rumah Bapak Yairus? Karena Tuhan Yesus tahu orang-orang yang mengatakan, mentertawakan, semua ini tidak punya iman. Tetapi yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah Bapak Yairus, istrinya, dan ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Saat itu sudah rame di rumahnya Bapak Yairus ini. Semua meratap, menangis, teriak-teriak. Karena apa? Anaknya sudah mati, sudah terbujur kaku di tempat tidurnya. Nah, saat itu Yesus mendatangi tempat tidur anak itu. Dia pegang tangannya. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Talitakum," yang artinya, "Hai anakku, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun, berdiri, dan berjalan. Kira-kira respon orang yang ada di situ bagaimana? Semua terbengong-bengong, semua heran, semua takjub. Bagaimana anak yang sudah dikatakan mati, terbujur kaku, tapi bisa bangkit? Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Bangunlah." Dan kenyataannya anak ini betul-betul bangun. Luar biasa. Bapak Yairus dengan yakin, dengan imannya, dia percaya, dia tetap berharap sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus pasti datang ke rumahnya, pasti menyatakan kuasanya, pasti menyatakan mukjizatnya pada anaknya. Jadi dia tidak takut, dia tidak khawatir, tidak cemas, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak marah. Dia tetap tenang seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan memang dia melihat sendiri kenyataannya. Kuasa Allah bekerja luar biasa. Mukjizat Allah dia lihat betul-betul luar biasa saat itu. Anaknya yang dikatakan sudah mati, yang sudah terbujur kaku, bangkit kembali. Seperti orang yang baru bangun tidur. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana dengan kita? Ayo kita belajar. Pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kita semua belajar bagaimana kita melihat, kita bisa melihat, kita bisa mengalami kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Mukjizat Allah akan kita alami bagaimana? Ada 3 poin tadi. Yang pertama apa? Merendahkan diri. Kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Dan dengan iman kita yakin bahwa mukjizat pasti terjadi. Dan kita harus sabar menantikan mukjizat itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah jelas semuanya firman Tuhan tadi. Yuk kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Dan saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, mohon hikmat-Mu, mohon urapan-Mu. Kami percaya ya firman yang sudah ditaburkan pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sekolah minggu, GC Apenial, agar firman yang mereka dengar betul-betul mereka mengerti. Dan mampukan mereka untuk mereka belajar merendahkan diri, belajar mengandalkan Tuhan, belajar dengan iman percaya mereka untuk mereka senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Dan Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk mereka mampu bersabar dalam menanti mukjizat yang akan Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini, berkati kami semua, terlebih berkati guru-guru sekolah minggu yang bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur ya kalau pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan sangat luar biasa. Kak Jojo percaya semuanya jadi bahkan Kak Jojo dan semuanya diberkati dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke, setelah kita mendengar firman Tuhan, kira-kira respon kita seperti apa? Tentunya kita harus menjawab
Jadi teman-teman semuanya di ibadah sekolah minggu depan pastikan kalian semua tidak bolos ya, karena minggu depan adalah salah satu panggilan Tuhan dan kalian sudah harus menjawab ya Tuhan. Amin. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian sudah subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.